Halo, semangat pagi sobat semua. Bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini saya akan membuat panduan singkat cara install aplikasi perekam layar yang namanya Facetune. Facetune ya, Facetune apa Facetune. Saya sudah download. Tapi sebelumnya saya akan mengulas dulu aplikasi perekam layar yang namanya OBS Studio yang saya install di komputer saya ini sebagai bahan perbandingan teman-teman seandainya nanti bingung memilih apakah mau pakai Facetune ataukah OBS Studio ataukah yang lainnya. Itu banyak sekali ada aplikasi-aplikasi perekam layar mulai dari yang pemula atau amatiran sampai yang pro. Tetapi yang paling banyak saya ketahui digunakan terutama yang sudah bisa dikatakan medium level itu adalah OBS Studio. Selain memang fiturnya lengkap, aplikasi ini masih bisa kompatibel kita gunakan di jenis perangkat kita yang tergolong jadul. Nah, ini komputer saya isi OBS Studio, jadi ini dia ikonnya ya, sudah terinstall. Kita cek spesifikasi dari komputer saya ini, dan nanti setelah saya jalankan OBS Studio-nya ini hasilnya apakah smooth ataukah terpatah-patah ya. Kita cek dulu dari prosesor dari komputer saya ini menggunakan prosesor Intel Pentium dual core. Jadi teman-teman untuk ngeceknya ya, siapa tahu teman-teman berminat, caranya dari tombol start ini kita klik kiri dulu, kemudian di sini ada pilihan komputer ini kita klik kanan, pilih properti. Nah, sekarang kelihatan di sini ini prosesornya Pentium R Core dual core. Jadi ini adalah Intel dual core dengan speed di sini 2,8 GHz. Ini speednya atau clocknya itu 2,8 GHz. Kemudian memori yang diaplikasikan atau RAM yang tertanam di perangkat saya ini kapasitasnya 3 GB ya, 3 GB, terdiri dari dua keping 2 GB dan 1 GB. Ini sudah di-upgrade. Kemudian komputer saya ini juga menggunakan VGA yang bukan onboard ya. Dan saya cek di sini VGA-nya sudah menggunakan ATI Radeon HD 5450 ya. Ini kalau tidak salah speednya 1 GHz. Nah, ini spek yang ada di komputer saya gunakan untuk menjalankan OBS Studio. Jadi kalau teman-teman speknya di atas ini, misalnya prosesornya Core 2 Duo bukan dual core, atau mungkin sudah Core i3 ya, jadi Core 2 Duo ke atas dengan speed yang lebih gede dan RAM-nya itu minimalnya 2 GB, itu rasanya udah bisa digunakan ya. Apalagi yang sudah menggunakan Windows 10. Yang ini masih menggunakan Windows 7 Ultimate. Jadi kalau Windows 7 biasanya install OBS perlu kita jadikan SP1 atau Serpi Pack 1-nya. Ya, tapi kalau sudah Windows 10 ini tidak jadi masalah lagi. Nah, itu untuk spesifikasi komputer yang saya gunakan menggunakan OBS Studio. Dan di sini saya menjalankan beberapa aplikasi sekaligus. Yang pertama perekam layar saya aktif. Ini perekam layar saya, OBS-nya sudah merekam. Jadi ini indikator suara yang masuk, ini yang indikator audio. Saya menggunakan background yang free ya. Background-nya sendiri saya play menggunakan Windows Media Player seperti ini. Ya, saya tinggal play dan repeat-nya saya aktifkan sehingga dia akan memplay berulang-ulang. Dan saya akan coba menggunakan PowerPoint seperti ini, saya akan tampilkan teman-teman ya. Jadi ini ada standar rekaman saya rekaman tidak di kamar, tapi di ruang tengah, jadi suara kendaraan masih masuk, tetapi sudah di setting di OBS-nya untuk di noise gate dan noise suppression-nya. Nah, ini tampilannya kalau saya play, saya jalankan, ini efeknya nggak jalan ya.
coba saya edit dulu efeknya satu saja. Ini untuk pembuktian bahwa ini masih bisa berjalan dengan bagus saat kita menggunakan OBS Studio. Ini Office-nya menggunakan berarti ini belum siap ya. Office-nya ini menggunakan Office 2016 ya teman-teman ya. Jadi nanti Office-nya itu opsional aja, mau menggunakan versi berapa itu tidak masalah. Yang penting bisa menampilkan PowerPoint yang akan kita gunakan sebagai bahan atau konten video nanti. Tidak mesti juga menggunakan PowerPoint, mungkin teman-teman langsung nanti mengerjakan misalnya neraca lajur di Excel, itu bisa saja nanti langsung dia direkam. Oke, ini saya isi efek, sekarang saya tampilkan dulu. Kita lihat tampilannya ya, jadi seperti itu, smooth ya, nggak terpatah-patah, jadi tampil. Oke, ini sudah dalam posisi recording atau rekam layar. Ini saya setting dulu efek optionnya. Mohon maaf ya, suara luar itu masuk semua. Nah, ini smooth dia kan jalannya seperti itu. Dalam kondisi kita merekam dan dalam kondisi kita menjalankan Windows Media Player. Itu adalah standar saya membuat video pembelajaran seperti itu. Saya aktifkan perekam layar, saya aktifkan Windows Media Player untuk memutar background, dan saya tampilkan PowerPoint saya seperti itu. Jadi kalau sudah smooth seperti ini, berarti di komputer yang prosesornya dual core, speed 2,8 dan memori mungkin 2 GB sampai 3 GB, ini masih mampu digunakan untuk pembuatan video. Oke, seperti itu teman-teman ya. Ini pembuktian saja bahwa ini masih bisa work di komputer kita. Ini saya tutup, saya akan simpan. Salah ya, .zip ya. Lagi satu teman-teman, ini komputer saya menggunakan SSD ya, solid state drive, bukan HDD, hard disk drive ya. Berikutnya kita akan coba menginstal aplikasi yang sudah saya download. Ini Facetune, ini bisa diekstrak ya. Jadi teman-teman, nanti saya akan cantumkan link untuk mengunduh aplikasi Facetune ini di kolom deskripsi video saya. Siapa tahu tertarik, silakan saja, bisa tanpa lagi teman-teman mencari-cari di Google, karena takutnya kalau teman-teman load sendiri di Google itu biasanya ada virus, apalagi ransomware. Kalau sudah kena ransomware parah semuanya ya, nggak ada yang bisa diselamatkan. Jadi nanti ini saya akan tampilkan link downloadnya di kolom deskripsi video ini. Jadi ini dalam bentuk zip file, jadi wajib diekstrak dulu. Kita ekstrak di sini. Nah, ini sudah. Ini teman-teman nanti PC-nya wajib ada WinZip ya, WinZip atau WinRAR. Kita jalankan saja, klik kanan, Run as Administrator. Pertama kali saya install Facetune, saya nggak tahu nanti bagaimana hasilnya, saya ikuti saja seperti ini, next. Udah selesai, segitu aja, cepet ya. Aplikasinya hanya berukuran 5,3 MB, jadi cukup kecil. Ini saya hilangkan centangnya, finish, saya minimize. Saya coba aktifkan Facetune-nya, ini dia ya, Facetune-nya, klik 2 kali. Nah, di sini muncul 30 hari trial. Oke ya, berarti nanti kita harus cari yang ada aktif kodenya. Ya, kalau ini belum aktif kode, masih trial, berarti ini aplikasinya sebenarnya berbayar ya teman-teman ya. Berbayar di sini, tidak ada free sama sekali. Meskipun ringan, kita berbayar dan kita masih bisa mencari aktif kodenya. Nanti saya akan cantumkan aktif kodenya. Ini kita klik continue to trial aja. Nah, kita adakan setting-setting di sini saja, mulai dari
Di sini diminta capture window aktif, artinya kita akan merekam atau mengambil window yang sedang aktif. Apapun yang sedang tampil di layar ini akan di capture seperti ini. Kemudian kalimat sampingnya ini capture window objek. Kita mau pilih objek yang mana mau di capture. Kemudian kita bisa mengcrop atau memilih objek-objek mana, rectangular region, jadi daerah-daerah mana yang kita akan capture seperti itu ya. Yang ini screen recorder untuk merekam layar, delay, output untuk diedit. Saya belum tahu sih ini bisa ya untuk audionya bisa direkam langsung apa enggak ya. Screen recorder get. Ya, di sini kita buka full size region, full screen, kita pilih full screen. Nah, record audionya pakai mikrofon. Ini mikrofon. Ada audio videonya yang di sini kualitasnya kita atur bass, kemudian zoom in ratio sudah dipatok 200%, frame rate-nya bisa sampai 30 fps ya. Jadi mungkin di 25 fps saja. 25 fps, capture mouse pointer, highlight mouse. Jadi kayak mouse-nya itu ada apa? Ada yang nyala gitu. Untuk recording musiknya bass, ini mikrofon ya. Kalau kita pakai speaker yang didengarkan, ini mikrofon loop sama speaker. Kita coba aja mikrofon sama speaker karena saya sedang memutar ini backsound. Inginnya sih backsound ini terekam jelas di sini. Kalau di OBS pasti terekam jelas ya. Kayak sudah saya sering menggunakan. Ini zoom in-nya pakai F5, auto resume pakai Ctrl F10, jadi bisa di stop dulu ya. Outputnya videonya settingannya kok segitu doang ya, gak ada MP4 output videonya. Oke, kita biarin bawahnya dia play video. Ini nggak usah, setelah selesai disimpan nggak usah di play biar nggak lambat. Notifnya blink di sini, blink merah jika merecord. Dan border gimana ya blink merahnya, saya nggak tahu sih. Oke, kita biarin dulu. Record musik, klik sound. Kalau kita klik mouse dia bunyi ceklik-ceklik kayak gitu ya. Kalau volumenya nggak usah tinggi-tinggi, di 30 aja, jadi biar nggak bising kalau mau sih. Oke, segitu. Kemudian nggak ada ya, kita mau rekam full screen, kita klik coba record, prepare to recording. Oke, kita klik start. Nggak ada hotkey di sini, berarti kalau nggak ada hotkey saat kita start ini harusnya hilang ya. Insert beginning of video. Kita nggak usah ya. Harusnya kalau di OBS ada hotkey, jadi dalam keadaan OBS tersembunyi, dia working, dia aktif tapi tersembunyi. Kita masih bisa mengaktifkannya dengan hotkey. Nah, di sini nggak ada hotkey, berarti kalau kita klik start, kita coba klik start aja ya. Apakah ini hilang ataukah masih tetap? Oke, hilang. Ya. Kita coba stop dulu hasilnya. Ini ya. Save. Ini ada save ya. Ini resume. Masih record ya. Kalau stopnya stop atau save. Oke, save. Save-nya disimpan di sini aja. Uji coba. Oke, kita coba hasil rekamannya di uji coba.
tadi disimpan di mana ya? Di video download, uji coba di dokumen. Nah ini dia, kita coba hasil rekamannya ya. Kita coba stop dulu hasilnya. Oke, sudah didengarkan tadi, ternyata suara soundnya itu lebih kencang masuknya ketimbang suara speaker, suara mikrofon, suara vokal kita, mikrofon kita. Suara vokal kita jauh lebih kecil dari suara audionya. Jadi saya coba lagi ya. Ini siap play, siap gedein aja suaranya sini. Mungkin masih ada perlu disetting. Saya akan setting lagi di sini ya, teman-teman. Ini dia. Mikrofon kita buka di sini. Cek one, mikrofon udah tinggi. Di playback soundnya. Tadi saya muter ini ya. Di download ini. Lagu ini saya nyari background yang free. Saya coba play aja ini. Saya kecilin ya. Ini saya masih record dengan OBS ya teman-teman ya. Nah, ini masih record dengan OBS pembuktian. Cek one. Ini mikrofonnya udah digedein ya. Ini udah digedein. Properti level sudah pakai mikrofon booster juga ya, jadi enggak. Nah ini saya minimize, saya akan aktifkan masalahnya speakernya nggak bisa dikecilin ya. When you ini kan ini saya kalau kecilin speakernya seperti ini, oh ya di sana ya. Oke, yang ini suara, kalau di OBS kan kita bisa ngaturnya di sini. Mau seberapa gede suara audio yang masuk, dia akan bunyi terus gitu. Kalau ini mungkin dari speaker yang saya dengarkan, saya kecilkan segitu aja biar tidak mengganggu. Oke. Nah, sekarang saya akan ini oke dulu, saya akan aktifkan PowerPoint saya. Ada materinya yang ini, dia peluang yang baru tadi ya. Saya akan menggunakan dua perekam layar sekaligus. OBS saya masih aktif, kemudian Facetune juga saya masih aktif dengan spek PC kentang. Nah, spek PC kentang. Kalau ada namanya HP kentang, ini PC kentang. Bagaimanakah nanti? Apakah masih smooth, masih rekaman OBS-nya? Jadi terus terang saya masih interest dengan OBS ya, bukan Facetune. Mungkin karena sudah terbiasa pakai, enak makainya, gak ribet. Memang settingan awal itu lumayan ya, harus, apalagi kalau suaranya ingin ada kayak apa namanya echo, ada reverbnya, itu kita harus install VST pluginnya, tapi tidak masalah ya. Tapi kalau di Facetune itu apakah ada fasilitas itu, karena saya baru pertama kali install, belum sempat mengoprek. Mungkin teman-teman yang udah terbiasa menggunakan Facetune untuk menambahkan efek reverb pada vokal, tolong tuliskan di kolom komentar ya sarannya bagaimana cara menambahkan efek reverb atau efek echo vokal kita pada Facetune. Nah sekarang saya akan coba tampilkan ini. Saya akan record dulu dalam kondisi ini, dalam kondisi standby ya, F5. Saya F5 ya. Oke. Bisa, dia langsung play. Nah, ini sekarang kita akan seperti ini penggunanya ya. Screen recordernya kita biarin aktif. Kemudian kita klik record. Kita tunggu preparingnya. Oke, kita langsung start. Halo semua,
Halo sobat semua, semangat pagi. Ini kita coba rekam hasil pesto, nanti akan saya tampilkan juga. Ini saya play. Oke, jalan nggak? Mungkin agak lambat ya. Ya, agak melambat sedikit karena saya mengaktifkan 2 perekam. Tapi masih lumayan smooth untuk tampilannya ini ya. Oke, di jalan. Ini saya aktifkan pointernya di sini. Nah, seperti ini ya. Saya tampilkan lagi. Ya, seperti itu teman-teman. Sebentar saya akan tampilkan hasil dari rekamannya Facetune bagaimana. Dan nanti teman-teman yang PC-nya masih PC kentang, di bawah spek PC saya, dual core, speednya 2,8 GHz, RAM 3 GB, VGA onboard, bukan onboard, VGA card-nya pakai apa tadi lupa ya, yang speednya 1 GB. Itu kalau ada teman-teman yang laptopnya di bawah spek saya, mungkin saya rekomendasikan menggunakan Facetune seperti itu, karena memang untuk ukuran size Facetune masih jauh lebih kecil dari OBS. Cuman saya nanti harus mencari dulu CDK atau apa namanya ya, kan tadi sifat begininya masih trial ya, belum full version, berarti harus kita crack dia, istilahnya kita ngomong. Oke, sudah. Kita akhiri. Ini nggak ada hotkey untuk mengakhiri, berarti nanti akan kelihatan saat kita mengakhiri. Kita cari di sini, klik kanan, stop, save, kayak gitu ya. Kelihatan. Kalau di OBS nggak akan kelihatan karena kita pakai hotkey semua. Ini rekaman Facetune. Oke, rekaman Facetune ini saya tutup. Selesai. Sekarang kita puter, kita play hasil dari rekaman Facetune-nya di dokumen. Halo sobat semua, semangat pagi. Ini kita coba rekam hasil Facetune, nanti akan saya tampilkan juga. Ini saya play. Oke teman-teman yang masih bisa didengar ya. Oke, suara audionya jauh lebih kencang dari suara vokal kita, tapi memang ini ya, ini kursornya ada warnanya kemana digerakkan, jadi seperti mata ya. Masih lumayan smooth untuk tampilannya ini ya. Ini bedanya di jalan. Untuk hasil rekamannya lumayan bagus, sama dengan OBS seperti ini ya. Memang kalau OBS kita mau hasil rekamannya lebih jernih lagi, kita harus naikkan dia sampai di HD. Kalau ini ya, memang itu teman-teman pilihannya. Sebentar saya akan tampilkan hasil dari rekamannya Facetune yang 3 gimana, dan nanti rekam layar. Kalau kita lihat ini udah ada PC-nya masih PC kentang, blur, ada yang kurang PC saya. Cuman nanti masalahnya adalah bagaimana mengkombinasikan vokal kita biar lebih dominan dari sound onboard, bukan onboard. Ini teman-teman yang sudah terbiasa menggunakan Facetune, silakan cantumkan pesan-pesannya, saran-sarannya di kolom komentar, bagaimana mengatur suara background kita itu lebih kecil dari suara vokal kita. OBS masih merekam. Nah, bagaimana mengakhiri OBS agar tidak kelihatan kita membuka OBS ini? Kita cukup menekan tombol hotkey dari ALT plus